tinggal Walaupun tidak bisa sebenarnya ditebus dengan bisa istighfar. kan. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan haji dan umroh menangis di pintu Ka'bah. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan infak dan sedekah. Sholat yang tinggal mesti diganti dengan sholat qadha. Hah? Pak apa tuh loh ada Pak pernah Jangan cuci tangan yang itu, kemarin Ustaz. Yang tadi itu kan? ya kok belum Dulu aku mah hah orang Cina. dia kan kemarin Sampah. enggak Akan berjamaah guys. Tapi jangan di masjid kalau habis subuh. tadi lo ada terakhir saya pernah tadi enggak Tetangga lihat juga. Setelah mendengar ceramah Ustaz, sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Sholat yang ditinggalkan tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan haji dan umroh menangis di pintu Ka'bah. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan infak dan sedekah. Sholat yang tinggal mesti diganti dengan sholat qadha. Oh lah, tensi juga dia lah. Jangan cuci tangan itu. Wah. Itu qadha. anak gua ya Sholat qadha. Habis sholat maghrib qadha. Usolli fardal Karena maghrib udah khusus ya. Udah khusus. Habis isya qadha. Usolli fardal isya Iya, nggak lanjut ya. tidak Usolli fardal subhi rak'ataini qadhaan. Tapi Kalau jangan udah ada di loh. masjid kalau habis subuh. benar ada benar Usolli fardal subhi rak'ataini qadhaan. Orang tetangga lihat juga. Yang setelah mendengar ceramah Ustaz, sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Apa ya? Sholat yang ditinggalkan tidak bisa ditebus dengan istighfar. Mereka mengusirnya dari Nah, pasar, kok baik ya? dan langit justru menerima doanya. Tak ada yang tahu siapa dia. Setiap hari ia duduk diam di pojok pasar. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, kadang tersenyum, kadang menangis, lalu menatap langit, seolah berbicara dalam diam. Orang-orang mulai terganggu. Ada yang mencibir, ada yang melempar batu kecil, lalu seseorang berkata, kau ganggu pembeli kami. Kecil Tak melawan, ia aman dulu tanpa satu kata pun. Hingga suatu hari, seorang ibu datang ke pasar untuk membeli kurma dengan anak kecil yang lumpuh sejak lahir duduk di sampingnya. Anak itu menggenggam satu butir kurma dan mulai merangkak perlahan menuju pria tua yang selalu mereka hina. Orang-orang hanya memperhatikan dari jauh, tak satu pun berani mendekat. Sementara sang ibu belum sadar usia sekecil ini. Beberapa saat kemudian, si anak perlahan mulai berdiri, lalu melangkah. Orang-orang terkejut. Pasar yang tadi ramai mendadak sunyi. Sang ibu baru sadar anaknya tak ada di sisinya. Ia melihat kerumunan, dan di tengahnya anaknya berdiri, lalu berjalan ke Berarti itu ya? arahnya. Sang ibu menangis Kita sebut sama kan? Terkadang yang paling didengar Iya, Allah adalah kok mereka yang paling Segitu udah kayak tadi udah berubah. berubah Sama aja lagi luar. Menengok jamaah yang makan di pinggir masjid, di pinggir hotel, pinggir party. Kata dia, itu siapa? Itu siapa Ustaz? Aku bilang, itulah aku 24 tahun yang lalu. Kenapa Ustaz tak pernah marah-marah sama panitia? Pernah saya marah, mana makanan? Kenapa tak siap? Mana? Saya tak pernah marah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berpikir Iya, bahwa saya kan? hebat. Walaupun hebat apalagi saya sekarang hebat. Tadi kayak viral. Ya. Makanya kalau datang orang Ustaz Somad, tolong menasehati anak saya ini. Kuliah ini nggak pernah serius, nggak pernah bersyukur punya orang tua. Saya tak mau menasehati dia Pak. Kalau Bapak mau anak Bapak bersyukur punya orang tua, ikut bicara. Cuma caranya Pak Ustaz, tak usah kasih dia makan 4 tahun. Insya Allah Pak Ustaz, gue gendang. Kalau tak berhasil mati ya. orang kenapa ya kok pertanyaan kuat ya karena tuh siapa tadi Pesantren Ini kan sama banyak.